Yang ada saya toh, dapat pedoman para orang. Saya langsung menyampaikan maksud dari beberapa beberapa yang juga saya seperti itu dan lewat proses debat menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Pembekuan. Yang saya hormati Bapak teman-teman tim pendamping baik CA, tim kabupaten, pendamping desa dan distrik maupun pendamping Bupati. Salam sejahtera untuk sekalian, selalu. Pertama kali paling bersyukur karena masih ya di kota, satu kampung yang penataan kantornya luar biasa, satu kampung yang dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa. Ini sekali lagi satu kesempatan yang langka bagi kami. Saya memperkenalkan diri, nama saya John Kawatu. Saya pekerja utama saya sebagai dosen di Universitas Cendrawasih di Fakultas FKIP. Nah, saya ditanggung jawab oleh Bapak Rektor Vincent selaku ketua tim peneliti atau tim pengkaji tenaga pendamping profesional desa. Nah,
bersama Pak Sekretaris tim, yaitu saya sebut Bapak Dr. Jurusan Ignatius. Beliau sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Teknik Unsén. Jadi kami ini sama-sama tenaga pengajar di Unsén yang ditugaskan oleh pimpinan universitas atas permintaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi atau biasa disingkat Kemendes PDTB. Nah, keberpihakan negara ini adalah dengan yang menempatkan orang-orang yang dianggap cakap, orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan bantuan. Bantuan dalam hal ini bantuan pikiran, bantuan tenaga, bantuan keahlian. Nah, mereka itu disebut sebagai tenaga pendamping profesional. Bapak kepala kampung di sini yaitu tenaga pendamping lokal desa. Nah, di yang bertempat di distrik disebut tenaga pendamping desa. Nah, akhirnya pemerintah membuka pintu untuk ada perubahan. Nah, supaya perubahan-perubahan yang mereka usulkan dari kementerian ini itu bisa diterima dengan baik, maka perlu ada penelitian atau kajian. Nah, kajian ini itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kami Unsén ini diberi kesempatan atau kepercayaan oleh Kementerian Desa bekerja sama dengan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, yang dalam hal ini di kepala dinasnya adalah Bapak Dr. Andes Donatus Mote. Nah, nanti di 29 kabupaten kota. Nah, dari 29 kabupaten kota ini dipilih 13 kabupaten kota. Dari 13 kabupaten kota ini dipilih, ya salah satunya adalah Kabupaten Waropen. Nah, dari sekian distrik yang ada di Kabupaten Waropen, maka distrik Urfas ini adalah salah satu distrik yang terpilih. Nah, dari sekian banyak kampung yang ada di distrik Urfas satu yang kemudian direkomendasikan. Nah, jadi ini mungkin teman-teman pendamping PLD, PD atau PA merekomendasikan Kampung Ure Paise 1 ini untuk jadi semacam sampel, pasti karena kelebihan-kelebihan yang dipunyai. Ya, bertempat di kota, terus kemudian juga tersedia perpustakaan yang bisa dibaca oleh warganya, kemudian ada topi-topi yang tentu merupakan indikator keberhasilan dari pembinaan olahraga di kampung, kemudian juga tersedianya kantor yang Nah, ini tentu terjadi karena adanya kepemimpinan yang luar biasa dari seorang Bapak Silat Anatoli. Nah, kami melihat sekarang mungkin Bapak merasa ini karena usia sudah mulai berapa Pak? 74, luar biasa ya, dengan kondisi kesehatan yang sebetulnya tidak memungkinkan lagi, tapi ini komitmen. Harapan-harapan di kampung, apa harapan-harapan sesuai ya, selama ini PLD dia bekerja mendampingi berapa kampung, PLD di tempat ini mendampingi kalau dia lebih dari satu kampung. Apa bapak-bapak di sini merasa bahwa walaupun dia mendampingi ya di samping Urfas 1, dia mendampingi beberapa kampung yang lain, itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah mohon disampaikan. Kalau ini supaya dia bisa mendampingi secara full atau secara maksimal. Bicara kami membutuhkan tenaga PLD. Ya, kami akan menjadi cepat kami bekerja kalau ada yang mendampingi. Nah, PLD ini kami rasa penting dan mohon supaya nasib kami menjadi perhatian yang baik. Dengan cara apa? Menaikkan misalnya biaya operasional dan termasuk kalau boleh gaji utama. Kira-kira seperti Pak Kepala Kampung dengan bapak-bapak dari untuk bilang ini baik, ini tidak baik. Yang ada adalah
Ya, bagaimana membuat yang tidak baik menjadi lebih baik dan baik. Nah, kami beri kesempatan Bapak terkait dengan PLD yang benar Bapak di sini. Ini harapan-harapan Bapak seperti apa yang bisa kami suarakan. Saya kira mungkin demikian Pak, Bapak-Bapak dari Bapak Sekam dengan dari aparat kami juga boleh menyampaikan. Gitu ya Bapak-Bapak ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Tanya. Dengan orang lain tidak tahu tapi pendidikan biar saya banyak daerah yang bisa tahu tapi sini sih karena kampung ini namanya nanti oke saya ambil dari saya penting itu. Ya. Di singkatan saya kampung Blora. Harus dari orang tua saya ini komitmen 4 tahun bangun kantor ini hanya tahun saya bangun pamer semua kemudian rumah ini banyak dan di bawah ini jadi tahun kedua cepatnya uang aku kerja bilang sekarang belum cukup aku tentang dua apa yang sekarang terjadi bila kita nampak sudah biasa dua mudah-mudahan kamu terlambat yang tadi kami itu Dari fokus mana teknis. Jadi saya hanya tahu dia dua orang yang ada kalau tambah dengan berbagai akan kalau mau ditambah itu saya ada kesulitan saya sudah tahu nanti ada kan kalau kerja akan kerja di sini tidak dipinjam keluar harus kerja di sini saja kampung supply dan kampung pasti ya Mana-mana punya motor. motor Biasa saya kampung itu motor semua. Kamu punya itu asal. Nanti di situ asal. hampir setiap kita kalau kegiatan begitu setiap hari ya Habis berapa liter bensin? 1 bulan. iya
Kalau satu kali isi motor itu 2 liter. Kalau 1 minggu 2 kali, 6 hari lah yang full. Iya, 12 liter. 12 liter seminggu. Per minggu ya. Ya. Ya, itulah. Ada sering juga tidak ada jadi sering. Kalau tidak ada berarti kita sudah tidak lagi kejar. Berarti yang tidak ada itu Welia aku sama Markus. Biasa tinggal di situ, keliling-keliling juga. Tidak diantar suami sendiri. Satu minggu harus berapa kali terjadi? Saya mungkin 1 minggu kali, paling banyak 3 jam. Kemudian Oh, setiap hari ke kampung-kampung. 12 kampung di Satu hari 3 liter. Bukan ada aturan-aturan terkait dengan yang tadi disampaikan izin dari Dirjen terkait dengan pendamping lokal kampung, keberadaan pendamping lokal kampung maupun pendamping desa yang selama ini satu. Mungkin menurut bapak-bapak gimana kira-kira selama ini gimana bukan bisa ada informasi-informasi yang beliau sebagai bahan untuk evaluasi mereka bisa sampaikan di sini. Silakan kalau bapak-bapak ada orang. Cara kuat dan simpel. Antonieta. jabatan di dalam kampung seperti Polres Kampung Sekretaris PKK Kampung. Baik, yang putri dari Mapolres mudah sekali untuk pastikan bahwa kami harus balai perempuan, ya balai PKK. Itu di kampung. Dan juga ya kami bekerja banyak sekali ya. Semakin itu saja yang kami lakukan. Ini penggerak ke dalam kampung. Karena Pokja 1 itu kita harus melaksanakan ibadah atau gotong royong kerjasama antar ibu-ibu dari rumah ke rumah. Mungkin tidak terus itu Manula usia lanjut udah lanjut. semua Masuk di masuk pekerjaan itu. semua masuk di dalam. Oke. Karena mereka itu ketika kami buat kegiatan seperti Pokja 1 itu kami harus kunjung. Kami bisa melihat ada yang bisa menanam kami bantu dana. Kalau ini maksudnya usia lanjut itu kan udah kesehatannya mungkin mulai menurun kah apa? Iya, memang untuk kesehatan. Jadi setiap bulan ada ICK itu ada. Masih itu ada pemain-pemain itu atau baru kan gimana terus untuk pendamping kampung di kampung. Ini yang dibutuhkan
mulai dari tahun 2018 itu ada, tapi saya lihat 2019 ini sudah putus. Dalam beberapa lembaga yang masuk di Open itu kalau sama rata kan, kita bilang itu sama-sama sering berapa. Jadi saya rasa itu bagus sekali. Saya sebenarnya boleh putus. Ini membantu kami di kampung untuk administrasi itu bisa kami dapat banyak masukan. Khususnya kami mungkin menyambut penyusunan RPJM ini kami butuh sekali. Ini benar-benar dengan terus kepada pendamping anak. Kebanyakan kami dalam penyusunan RPJM itu denaro juga bisa karena seringkali banyak bahan yang harus kami pakai untuk penyusunan RPJM. Seringkali itu cukup paste juga. Maunya saya tuh entah dari kami yang kami sudah sendiri. Ping lokal desa. Iya, oke. Jadi khusus di kampung itu memang harus Terus kalau begitu mohon selama ini yang buat ini dengan RPJM dokumen ini kita contoh-contoh yang bisa kita buat itu difasilitasi oleh Ferry. sering datang Ya, sering datang kita dan kerja datang saja kita sama kita juga dari Pemkam juga jadi kita juga jadi kita mungkin kalau ada berbagai perbaikan yang lebih jadi sering ketemu orang yang khusus dengan kooperatif saya yang sering ikut. terus Pak Ferry nanti Fase 1, fase 2, baik, dan fase 3. Pak Campur ya. Yang pertama, yang tepat kalau untuk fase 1 ada kegiatan, berarti hari ini harus ada itu untuk mendampingi kegiatan. Menyangkut dengan RPJMK adalah kegiatan untuk penempatan. Nah, di setiap tahun itu ada RPJMK yang dikenaikan. Di samping RPJMK ada RPJMK. Itu yang setiap tahun anggaran itu yang kita dampingi untuk penempatan. Memang khusus RPJMK ini memang di kampung ini ada tim yang dibentuk untuk mengerjakan penyusun RPJMK. Nah, tim ini kami sama-sama dengan mereka untuk mengerjakan RPJMK untuk satu periode anggaran. Dia periode ya acak saja. Kami mau dari tahun sekian tapi tahun sekian yang 6 tahun. Dia sebetulnya dia ikut periode kerja ke belakang. Berarti kalau begitu penyusunan dokumen ini mulai tahun berapa? Ini 2019. Oh, 2019. Jangka menengah di SKBD kan tapi namanya Registra. Registra 2 tahun sama dengan kalau RPJMD mau tidak mau 4 juta. Nah, saya kira mungkin begini yang pertama saya PD satu waktu kapan ke Pak 1, kapan ke Pak 2, kapan ke Pak nomor Baik, pasti dia ya tempat itu bentuknya seperti itu sebenarnya PJK ya dan apa namanya RKD RKPK yang tiap tahun. Kalau di instansi apa itu yang mana dari itu juga. Nah, mungkin juga dari
dari PA ke PD ke PLD itu nanti harus ada. Nah, mungkin itu ada 30% untuk pelatihan peningkatan kapasitas para kampung, para lembaga kampung. Itu setiap tahun. Tapi kita di tahun 2000 baru sekali ya kita menerima dana tidak. Maksudnya untuk apa itu tidak ada lagi. sehingga kita bisa dapat dana dari situ untuk pelatihan. Bari kita kampung. Selain itu, kebutuhan apa yang memang harus dilakukan untuk kita kendala terkait dengan kebutuhan banyak keuangan berapa mengadakan investasi jika sudah ada kegiatan yang cukup menyelesaikan proses pelayanan bidang kepada kami sehingga ada peningkatan. Sebab keuangan ini dari istri sampai sekarang untuk kepada peningkatan seperti dianggap jangan pekerjaan terus dalam kampung ini setiap hari Senin itu kami lalu melakukan apel pagi di kampung ini. Jadi 1 bulan itu setiap 4 itu merupakan satu pengalaman kami. Apalagi dengan tugas kami untuk masyarakat membutuhkan sehingga masyarakat banyak nikmat. Mulai sekarang kami baru berkata mengurangi apa yang dinikmati oleh masyarakat. Yang paling gelap dengan tetap dalam. Tapi setelah tahapan demi tahapan lampu mulai dipasang di dalam untuk menerangi jalan untuk masyarakat. Kita dilaksanakan oleh Bapak Kepala Kampung. Seringkali kita terkendala dengan dana. Kami juga harus dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung. Maka untuk kami bisa laksanakan ini. Kampung Pasar dan Jakarta. Aku budaya, budaya, mereka sudah memilih buat jangan sampai apa yang kita ini yang kalau sudah mulai sekarang untuk kalian ini bakal ya nanti kembali itu ada sudah dia kampus banyak
hanya untuk sampai ke sana. Tapi kalau ke depan dari Bapak Kepala Kampung, saya juga mendengarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh baik ibu yang mewakili PKK maupun dari Bapak Ustaz, dari relawan, dan kami akan mengakomodir semuanya bahwa ada 4 hal yang pertama, bahwa pendamping lokal desa ini tetap dibutuhkan, itu dengan pendamping desa. Kalau selama ini misalnya mereka masih kurang maksimal di pendampingi kampung, lain yang lebih memerlukan. Nah, untuk pasal ke depan, kita sepakati bahwa ya minimal atau minimal maksimal mungkin jumlah kampung yang didatangi oleh PLD itu 2, supaya beliau akan lebih banyak waktunya untuk memberikan pendampingan di 2 kampung yang menjadi tempat tugasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kampung, Pak Wapun juga memperlakukan apapun yang pasti penting untuk aparat kampung sendiri, penting juga untuk PLD dan pendamping. Pelatihan, apakah itu namanya in-service training, apakah itu namanya on-the-job training, ya itu tetap kami akan usulkan untuk diberikan secara reguler, secara teratur, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali untuk aparat kampung, untuk PLD dengan jenis keterampilan kampung. Kemudian yang berikut ya dikualifikasi. Menarik sekali penyampaian dari Pak Kepala Kampung bahwa untuk kepala kampung saja itu memang diusulkan supaya harus sarjana karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi ya pendamping desa, pendamping lokal desa barangkali mungkin ya harus disesuaikan lagi ya ini Pak Kepala Kampung, karena sekali lagi ini sudah zaman bergerak dengan begitu cepat, pengetahuan, keterampilan masyarakat jadi meningkat, sehingga kapasitas mereka yang bekerja secara tenaga profesional juga ini harus ditingkatkan. Dalam hal ini latar belakang pendidikan mereka. Kalau dulu PLD, terus kemudian PD sarjana, mungkin ke depan kan PLD desa harus sarjana ya ke depan. Tapi jangan khawatir yang sekarang bapak-bapak PLD sekarang bekerja seperti biasa. Kan kita bicara tentang ke depan, Pak. Ya. Ini penyampaian yang menurut saya itu sangat-sangat manusiawi dan sampaikan kepada para kampung. Ya boleh dikatakan tidak sesuai dengan apa dan juga jawabnya, dan juga teman-teman PLD juga demikian. Menurut Pak Kepala Kampung tadi tidak cocok dibilang mono, maksudnya apa? Ini kata-kata yang menurut saya luar biasa, dan mungkin akan saya wawancarai Pak Kepala Kampung ya. Bapak Kepala Kampung akan menjawab pertanyaan tadi, mungkin mengulang lagi yang disampaikan tadi. Apa Bapak ya? Yang 4 hal tadi nanti sebentar dari saya menyampaikan ya apresiasi di Frans yang 4. Boleh melamar kalau saudara rekrutmen tenaga PD atau tenaga ahli TA bisa melamar karena sudah ada apa namanya, ada background pengalaman ya. Nanti tinggal tanya di kata-kata ini gimana caranya untuk apa ya menang ya namanya di kampung, mulai dari perencanaan, administrasi, keuangan, dan lain-lain. Saya kira mungkin itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
saya dan Pak Judison berterima kasih bahwa waktu sore seperti ini kita boleh berjumpa, kita boleh dapat masukan yang berharga, kita bisa melihat kondisi kantor yang menjadi mungkin, mohon maaf nih kalau harus saya sampaikan, ini adalah saya membutuhkan pada kantor kepala kampung yang terbaik dan terbaik. Ini apa? Dan saya percaya bahwa ya pertemuan ini pasti akan membawa apa? Membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih. Menteri Kodate, tapi Bapak, kembali ke kegiatan ini. Sekalian doa untuk kita kembalikan. Karena ada lemparan batu dari mahasiswa nih. Ya, dulu. Ya, itu sudah. Dari saya dulu ya, dosen yang celaka. Empat kali operasi. Ya, puji Tuhan sudah bisa mendengar. Sebelumnya Ya, silakan. 1, 2, 3. GB bos. Iya. Jokowi. Yuk. saat ini berada di Kampung Uri Paisin 1 atau Ulfas 1, distrik Ulfas, Kabupaten Waropen. Bertemu dengan seorang kepala kampung yang berhasil memimpin kampung Ulfas ini dengan penggunaan dana desa yang digunakan secara baik, dirasakan oleh masyarakat dengan menyediakan berbagai sarana prasarana, termasuk dalam hal ini sarana perkantoran yang paling megah, yang paling baik untuk ukuran kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua. Nah, kami akan menanyakan Bapak Kepala Kampung, saya sebut dengan hormat Bapak Silas Bunatore, terkait dengan bagaimana upaya yang Bapak lakukan selama ini sehingga dana desa ini benar-benar terlihat dan dirasakan oleh masyarakat kampung Ulfas. Pertama-tama saya lihat bahwa ini kampung telah selesai. Dan usaha untuk kampung ini sehingga contoh untuk masyarakat saya ini kan mulai tahun 2014 dan diangkat. Saya tidak mimpi untuk antar petani. Pemerintah kita juga untuk kita Jokowi tahun 2014-16 kita tidak pakai. Padahal itu misalkan karena kemudian akan saya kerja keras, dia meningkat semakin dengan keras. Kemudian dia berubah lagi jadi sebenarnya. Lalu 2018 dia naik ke 1 miliar.
tahun 2000 sampai 2019 sampai 2 miliar. Itu kalau saya terima. Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat Pak Kepala Kampung, apakah jumlah tim pendamping lokal desa ini perlu ditambah, Pak? Ya, lebih baik daripada kurang. Dan kemudian kita kemudian tahu gimana. Kalau menurut Pak Kepala Kampung, untuk jumlah desa yang didampingi atau jumlah kampung yang didampingi satu PLD itu baiknya hanya berapa kampung? Kalau bagi saya, kalau kampung bisa. Baik, terima kasih. Yang berikut Pak Kepala Kampung, perlukah aparat kampung ini didampingi dengan pelatihan-pelatihan yang berasal dari PLD, dan perlukah PLD ini juga mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas? Sangat perlu. Kalau tidak, apa yang kita harus memperlihatkan kalau dengan pengalaman yang berbeda, jelas kita ada proses. Kalau banyak hanya kita masuk kalau tidak Baik, yang terakhir Pak Kepala Kampung, apakah selama ini mereka menerima honorarium dan biaya operasional? Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, istilah honorarium? Kalau orang yang menurut saya tidak seperti pakai ini sekarang harus lagi orang yang makan. Kalau orang kecuali mungkin pada Indonesia harian apa itu, banyak kerja secara full time itu harus dipakai begitu. Tidak bisa selesai. Kalau tidak cinta negara bahwa jangan kita selalu menuntut kita punya. Kalau kewajiban kita melakukan. Baik, terima kasih. Demikian ungkapan hati dari seorang kepala kampung yang berhasil, sekalipun secara fisik dan usia. Ini Pak Kepala Kampung Bapak Silas Monatore telah berusia 75 tahun dan kakinya tidak dapat lagi bergerak secara leluasa seperti pada tahun-tahun sebelumnya, namun semangat untuk melakukan kerjaan sebagai kepala kampung melayani masyarakat ini tetap terjaga. Kami berdoa supaya Pak Kepala Kampung senantiasa tetap diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin kampung Trufas 1 ini. Terima kasih Pak Kepala Kampung. Berjalan, ya, jalan.